pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada saat hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran tentang alga berupa protista mirip tumbuhan. Sebelumnya sudah kita mempelajari bagaimana deskripsi, ciri dan sifat ganggang. Nah, untuk kali ini kita mengulas bagaimana klasifikasi ganggang. Kita mulai, yang pertama adalah Euglonophyta atau euglenoid. Ganggang bersel satu, memiliki bintik mata atau dikenal dengan stigma merah. Perannya membedakan terang dan gelap. Di saat berada di tempat terang, maka Euglonophyta ini melakukan fotosintesa. Di saat gelap, maka dia akan bergerak untuk mendapatkan makanan. Ganggang ini tidak memiliki dinding sel, namun memiliki pelikel. Pelikel ini berupa protein yang menyokong membran sel, sehingga bentuknya fleksibel atau sedikit lentur. Ganggang ini telah dilengkapi dengan flagel, sehingga dia mampu bergerak aktif atau dikenal dengan motil, dan dilengkapi dengan pigmen berupa klorofil jenis A dan B serta karoten. Euglonophyta melakukan proses fotosintesa. Hasil fotosintesanya berupa paramilon, itulah berupa cadangan makanan. Makanya disebut fotoautotrop dan bisa juga heterotrop. Kenapa fotoautotrop dan heterotrop? Karena memiliki kloroplas. Kenapa heterotrop? Mampu bergerak pada saat kondisi gelap, dia akan mencari makanan. Bagaimanakah cara reproduksi? Reproduksinya dengan cara pembelahan biner, yaitu dari satu individu membelah menjadi dua individu yang identik. Nah, beginilah Euglenopyridis contohnya. Lalu kita lihat struktur selnya, dilengkapi dengan flagel. Lalu ada sitostom berupa bagian dari tubuhnya untuk memasukkan makanan. Lalu ada reservoir untuk mengetahui bagaimana tekanan. Lalu ada vakula kontraktil untuk mengeluarkan zat sisa dalam bentuk cair. Badan Golgi untuk sekresi maupun ekskresi. Kloroplas, di dalamnya terdapat pirenoid, yaitu cadangan makanan. Ada mitokondria untuk menghasilkan energi lewat respirasi. Lalu ada paramilon berupa cadangan makanan, yaitu zat tepung hasil fotosintesa. Dan barang tentu memiliki inti sel dilengkapi dengan anak inti nukleolus. Lalu yang menyelimuti tubuhnya itulah pelikel sebagai penyokong membran selnya. Yang kedua adalah Pyrophyta. Pyrophyta atau dikenal dengan dinoflagellata atau ganggang api. Pyrophyta berupa ganggang bersel satu juga yang menyebabkan air memberikan kilau cahaya atau bersinar karena memiliki sifat berpendar. Hal ini disebabkan karena Pyrophyta memiliki zat fosfor atau dikenal dengan fosforensen yang memberikan kilau cahaya laut di saat malam hari. Dilengkapi dengan flagel sebagai alat gerak yang bersifat memutar. Inilah yang disebut dengan istilah dinoflagellata. Dino artinya berputar, flagel berupa alat gerak bulu cambuk. Hidup di laut. Saat putaran arus dari bawah menyebabkan nutrisi terangkat ke atas ke permukaan. Hal inilah makanan menjadi tersedia dan menyebabkan Pyrophyta melimpah yang disebut dengan blooming, sehingga terjadi pasang merah dikenal dengan red tide dan memiliki racun. Dengan kondisi seperti ini membuat biota-biota air laut bisa keracunan.
Piropita memiliki pigmen klorofil, vicobilin, dinosantin, serta xanthofil. Nah, inilah berupa contohnya, yaitu Noctiluca scintillans yang memberikan kilau cahaya laut karena memiliki sifat fosforescens. Lalu ada Pipistrellea berupa ganggang penghasil racun berupa neurotoksin yang menyebabkan gangguan pada saraf biota-biota seperti kepiting, udang, bahkan manusia yang memakan biota air laut. Kelas yang ketiga adalah Chrysophyta atau ganggang keemasan atau berwarna pirang. Ganggang ini bersifat uniselular soliter atau sendiri. Ada juga yang berkoloni dan multiselular. Chrysophyta dikatakan ganggang keemasan karena mengandung pigmen xanthofil, klorofil, dan vicosantin, dan dilengkapi dengan adanya flagel maupun ada juga yang tidak berflagel. Dinding sel mengandung hemiselulosa, pektin atau silika sehingga bagian terluar dari Chrysophyta memiliki tekstur yang keras atau mirip seperti pasir. Hidup di air tawar maupun di air laut. Chrysophyta memiliki 3 kelompok, antara lain ada Xanthophyceae, yaitu ganggang hijau kekuningan. Kenapa memiliki warna hijau kekuningan? Karena pigmennya mengandung klorofil dan xanthofil. Tubuhnya multiselular, bentuk filamen dan berinti banyak atau disebut juga senositik. Contohnya Faucheria. Beginilah contoh dari Faucheria yang memiliki tekstur seperti benang dan ada bentuk bulat. Inilah merupakan alat reproduksinya berupa oogonium. Yang B, Chrysophyceae atau ganggang coklat keemasan. Artinya, karena mengandung pigmen klorofil dan karotin, sehingga memiliki warna coklat keemasan. Ganggang ini uniselular, soliter, atau ada yang berkoloni. Contohnya Sinura yang hidup berkoloni, Miscoccus hidup soliter, Ochromonas hidup soliter atau hidup sendiri. Nah, inilah merupakan gambar Sinura, lalu ini Miscoccus, lalu Ochromonas. Yang C, Basilaria pisciae atau dikenal dengan diatom. Ganggang uniselular berbentuk batang berwarna kuning kecoklatan. Dinding sel seperti gelas karena mengandung silika sehingga disebut dengan ganggang kersik. Dinding selnya terdiri dari epiteka yang berperan sebagai tutup, hipoteka berperan sebagai kotak. Sifatnya hidup soliter atau berkoloni, dan jika diatom ini mati, maka fosilnya berperan sebagai bahan pasta gigi, sebagai penggosok, campuran semen, isolasi, bahkan dijadikan sebagai bahan peledak. Nah, sekarang perhatikanlah cara reproduksinya. Ada 2, yaitu aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual yaitu dengan cara membelah diri. Kita perhatikan bagian tubuh ganggang keemasan yang terdiri dari epiteka dan hipoteka. Epiteka berperan sebagai penutup, hipoteka berperan sebagai kotak. Pada saat dia membelah diri, maka terjadi pemisahan. Epiteka terpisah dengan hipoteka. Lalu, epiteka akan membentuk kotak baru untuk mempertahankan bentuk dari induknya. Sedangkan bagian hipoteka akan membentuk epiteka yang lebih kecil ukurannya.
sehingga satu sel mirip seperti induknya dan satu lagi memiliki ukuran yang lebih kecil dari induknya. Dan kemudian akan kembali membelah, satu mempertahankan bentuk tubuhnya, sedangkan satu lagi memiliki ukuran yang lebih kecil. Nah, begitulah seterusnya. Sehingga dengan demikian, karena aktivitas dari membelah diri, maka dia akan melakukan reproduksi seksual, di mana sel tersebut akan menghasilkan gamet. Ada sel sperma yang menuju ke sel telur, dan terjadi suatu penonjolan sitoplasma. Inilah yang disebut dengan aksospora. Aksospora akan keluar sehingga akan menghasilkan individu baru. Demikianlah reproduksi pada ganggang keemasan. Contohnya adalah Navicula monilifera. Lalu ada Pinularia sp. Inilah Navicula, lalu ini Pinularia. Lalu yang keempat, Chlorophyta atau ganggang hijau. Mengandung pigmen klorofil A dan B, karoten, serta xanthofil. Klorofil B tidak dimiliki ganggang lain sehingga mirip tumbuhan. Karena kita tahu tumbuhan tingkat tinggi, klorofil B tidak dimiliki oleh ganggang lain. Uniselular, soliter atau berkoloni, serta multiselular. Ada yang bentuknya benang, lembaran, atau mirip tumbuhan tinggi lainnya. Lalu berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual. Kalau aseksual, membelah diri, lalu melakukan fragmentasi atau pemutusan diri, kemudian menghasilkan zoospora atau spora kembara, spora yang dilengkapi dengan flagel sehingga mampu bergerak. Lalu seksual dengan cara melakukan konjugasi. Nah, sekarang kita perhatikan uniselular berkoloni. Hidup berkelompok dan saling bergantung sama yang lain sehingga tidak dapat hidup sendiri, yang mirip seperti cakram. Kemudian volvox seperti bola, hydrodiction mirip seperti jala. Nah, inilah gonium. Inilah volvox globator. Kemudian hydrodiction yang mirip seperti jala. Ganggang hijau yang bentuk tubuhnya multiselular, contohnya Oedogonium dan Spirogyra, berbentuk benang atau filamen. Ada jenis lainnya Laminaria, ulva, dan Macrokystis yang bentuknya seperti lembaran. Nah, perhatikan gambarnya, inilah Oedogonium yang mirip seperti benang. Ini juga mirip seperti benang, yaitu Spirogyra. Laminaria, ulva, dan Macrokystis, kita perhatikan ini Laminaria, ulva, lalu Macrokystis. Nah, yang kelima adalah Phaeophyta atau ganggang coklat. Kenapa disebut dengan ganggang coklat? Karena mengandung pigmen vicoxanthin, klorofil, dan xanthofil, dan hidupnya hanya di laut. Pada dinding selnya mengandung pektin dan alginat. Bentuk tubuhnya multiselular seperti benang, ada juga mirip tumbuhan tingkat tinggi. Lalu melekat di batuan atau mengapung. Reproduksi dengan cara aseksual yaitu dengan cara fragmentasi, lalu seksual yaitu dengan cara isogami atau anisogami. Isogami yaitu gamet masih memiliki bentuk dan ukuran yang sama, sedangkan anisogami bentuk gamet sudah memiliki ukuran yang berbeda. Contohnya Laminaria digitalis yang berperan sebagai penghasil iodin yaitu untuk obat luka. Nah, inilah gambarnya yang mirip seperti tumbuhan tingkat tinggi.
Kemudian fucus vesiculosus. Inilah gambarnya yang hidup di perairan. Kemudian Hormosira bangsi yang bertindak sebagai makanan ikan, udang, dan bulu babi. Lalu ada Nerokistis dan Makrokistis yang berbentuk hutan kelp. Lalu Turbinaria yang bertindak sebagai penghasil alginat. Asam alginat ini biasanya digunakan untuk bahan tekstil atau bertindak sebagai pengental untuk dunia industri. Nah, inilah berupa contohnya. Lihatlah gambar dari beraneka ragam ganggang coklat atau ganggang pirang. Lalu yang berikutnya Rhodophyta. Rhodophyta yaitu disebut dengan ganggang merah. Pigmennya picobilin yaitu gabungan warna merah dengan warna biru. Juga mengandung klorofil A dan D. Dan juga ditambahi warna karoten. Hidup baik di perairan laut dangkal yang menyebabkan warna merah kehijauan. Lalu dia hidup di perairan dalam, maka memberikan warna merah kehitaman. Rhodophyta ini memiliki bentuk tubuh multiseluler yang mirip seperti benang atau lembaran. Cadangan makanan berupa tepung florid yang bisa dijadikan sebagai bahan agar-agar, yaitu makanan berserat tinggi. Nah, jadi bahan agar-agar berasal dari Rhodophyta atau ganggang merah. Cara reproduksinya yaitu dengan cara aseksual atau fragmentasi spora yang diam atau dikenal dengan aplanospora. Kalau secara seksual yaitu dalam Carpogonium, di mana di sini terjadi proses pembuahan dan akhirnya membentuk zigot yang akan berkembang menjadi individu baru. Contohnya adalah Palmaria palmat, Chondrus crispus yang bisa dijadikan sebagai makanan. Nah, inilah gambarnya Palmaria dan Chondrus crispus. Nah, demikianlah pembelajaran kita tentang alga. Semoga pelajaran ini bisa berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.